Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini, dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Hari ini juga. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan. Flexing, misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaan. Nah, saya kira itu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator Maki Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Lagi daftar DKI 1 Pak, tanggapannya gimana Pak? Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan. Dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu kan bukan sesuatu yang gampang. Pak, sudah izin ke Bapak? 2 hari yang lalu sudah. Begitu dia ditunjuk langsung minta izin ke saya. Pak, hitung-hitungan partai politik kan juga cukup menarik ya Pak di pilkada kali ini. Bahkan ada banyak nama-nama baru yang diusung. Kalau misalnya dari arahan dari Bapak sendiri melihat pilkada tahun ini seperti apa? Ya, sangat demokratis dengan banyak pilihan, semakin banyak partai yang koalisinya juga saling silang, tidak harus ini dengan ini, semuanya tergantung saya kira tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena hitung-hitungannya mereka pasti punya mekanisme, proses, hitung-hitungan semuanya pasti punya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Pram baru mengundurkan diri Pak Pram. Pak Pram baru daftar. Harapannya kalau apa? Terima kasih. Kalau sudah selesai mestinya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ada proses selanjutnya. Ya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu
menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini, dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing, misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Raka Buming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Lagi daftar DKI 1 Pak, tanggapannya gimana Pak? Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan, dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu kan bukan sesuatu yang gampang. Izin Pak, sudah izin Bapak? 2 hari yang lalu sudah. Begitu dia ditunjuk langsung minta izin saya. Pak, hitung-hitungan partai politik kan juga cukup menarik ya Pak di pilkada kali ini. Bahkan ada banyak nama-nama baru yang diusung. Kalau misalnya dari arahan dari Bapak sendiri melihat pilkada tahun ini seperti apa? Ya, ini sangat demokratis, dengan banyak pilihan, semakin banyak partai yang koalisinya juga saling silang, tidak harus ini dengan ini, semuanya tergantung saya kira tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena hitung-hitungannya mereka pasti punya mekanisme, proses, hitung-hitungan semuanya pasti punya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Pram, baru mengundurkan diri Pak Pram. Pak Pram Baru daftar
Harapannya Nanti apa untuk Bapak? Terima kasih. kalau sudah selesai mestinya Terima kasih Bapak. akan ada proses selanjutnya. Ya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini. Dan hari ini melaporkan privat jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan. Flexing, misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan
mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Lagi daftar DKI 1 Pak, tanggapannya gimana Pak? Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan, dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu kan bukan sesuatu yang gampang. Izin Pak, sudah izin ke Bapak? 2 hari yang lalu sudah. Begitu dia ditunjuk langsung izin saya. Pak, hitung-hitungan partai politik kan juga cukup menarik ya Pak di pilkada kali ini. Bahkan ada banyak nama-nama baru yang diusung. Kalau misalnya dari arahan dari Bapak sendiri melihat pilkada tahun ini seperti apa? Ya, sangat demokratis, dengan banyak pilihan, semakin banyak partai yang koalisinya juga saling silang, tidak harus ini dengan ini, semuanya tergantung saya kira tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena hitung-hitungannya mereka pasti punya mekanisme, proses, hitung-hitungan semuanya pasti punya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Pram, perlu mengundurkan diri Pak Pram. Pak Pram Baru daftar. Harapannya Kalau apa? Terima kasih. kalau sudah selesai mestinya Terima kasih Bapak. Terima kasih akan Pak. ada proses selanjutnya. Ya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis
dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih. Dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Hari ini juga. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing, misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Lagi daftar DKI 1 Pak, tanggapannya gimana Pak? Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan. Dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu kan bukan sesuatu yang gampang. Izin, Pak. Sudah izin ke Bapak? 2 hari yang lalu sudah. Begitu dia di video langsung minta izin ke saya. Pak, hitung-hitungan partai politik kan juga cukup menarik ya Pak di pilkada kali ini. Bahkan ada banyak nama-nama baru yang diusung. Kalau misalnya dari arahan dari Bapak sendiri melihat pilkada tahun ini seperti apa? Ya, sangat demokratis dengan banyak pilihan, semakin banyak partai yang koalisinya juga saling silang, tidak harus ini dengan ini, semuanya tergantung saya kira tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena hitung-hitungannya mereka pasti punya mekanisme, proses, hitung-hitungan semuanya pasti punya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Pram baru mengundurkan diri Pak Pram. Baru daftar
Harapannya Nanti apa untuk kalau- Pilkada? Terima kasih. Kalau sudah selesai mestinya Terima kasih Bapak. ada proses selanjutnya. Ya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini, dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan. Flexing, misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan
mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Raka Buming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Lagi daftar DKI 1 Pak, tanggapannya gimana Pak? Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan, dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu kan bukan sesuatu yang gampang. Pak. Sudah izin ke Bapak. 2 hari yang lalu sudah. Begitu dia ditunjuk langsung minta izin ke saya. Pak, hitung-hitungan partai politik kan juga cukup menarik ya Pak di pilkada kali ini. Bahkan ada banyak nama-nama baru yang diusung. Kalau misalnya dari arahan dari Bapak sendiri melihat pilkada tahun ini seperti apa? Ya, sangat demokratis, dengan banyak pilihan, semakin banyak partai yang koalisinya juga saling silang, tidak harus ini dengan ini, semuanya tergantung saya kira tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena hitung-hitungannya mereka pasti punya mekanisme, proses, hitung-hitungan semuanya pasti punya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Pram, perlu mengundurkan diri Pak Pram. Pak Pram Baru daftar. Harapannya apa kalau, untuk Bapak? Terima kasih. kalau sudah selesai mestinya Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. akan ada proses selanjutnya. Ya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih,
Dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing. Misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Lagi daftar DKI 1 Pak, tanggapannya gimana Pak? Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan, dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu kan bukan sesuatu yang gampang. Izin Pak, sudah izin ke Bapak? 2 hari yang lalu sudah. Begitu dia ditunjuk langsung minta izin saya. Pak, hitung-hitungan partai politik kan juga cukup menarik ya Pak di pilkada kali ini. Bahkan ada banyak nama-nama baru yang diusung. Kalau misalnya dari arahan dari Bapak sendiri melihat pilkada tahun ini seperti apa? Ya, sangat demokratis, dengan banyak pilihan, semakin banyak partai yang koalisinya juga saling silang, tidak harus ini dengan ini, semuanya tergantung saya kira tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena hitung-hitungannya mereka pasti punya mekanisme, proses, hitung-hitungan semuanya pasti punya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Pram perlu mengundurkan diri Pak Pram. Pak Pram Baru daftar. Harapannya kalau Terima kasih. kalau sudah selesai mestinya
Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Dan ada proses selanjutnya. Ya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini, dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan. Flexing, misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaan. Nah, saya kira itu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan
mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai wali kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Lagi daftar DKI 1 Pak, tanggapannya gimana Pak? Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan, dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu kan bukan sesuatu yang gampang. Pak. Sudah izin Bapak. 2 hari yang lalu sudah. Begitu dia ditunjuk langsung minta izin ke saya. Pak, hitung-hitungan partai politik kan juga cukup menarik ya Pak di pilkada kali ini. Bahkan ada banyak nama-nama baru yang diusung. Kalau misalnya dari arahan dari Bapak sendiri melihat pilkada tahun ini seperti apa? Ya, sangat demokratis, dengan banyak pilihan, semakin banyak partai yang koalisinya juga saling silang, tidak harus ini dengan ini, semuanya tergantung saya kira tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena hitung-hitungannya mereka pasti punya mekanisme, proses, hitung-hitungan semuanya pasti punya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Pram baru mengundurkan diri Pak Pram. Pak Pram Baru daftar. Harapannya kalau apa? Terima kasih. kalau sudah selesai mestinya Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih akan ada Pak. proses selanjutnya. Ya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih
hari ini. Dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar. Dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Raka Buming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Lagi daftar DKI 1 Pak, tanggapannya gimana Pak? Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan, dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu kan bukan sesuatu yang gampang. Izin Pak, sudah izin ke Bapak? 2 hari yang lalu sudah. Begitu dia ditunjuk langsung minta izin saya. Pak, hitung-hitungan partai politik kan juga cukup menarik ya Pak di pilkada kali ini. Bahkan ada banyak nama-nama baru yang diusung. Kalau misalnya dari arahan dari Bapak sendiri melihat pilkada tahun ini seperti apa? Ya, sangat demokratis, dengan banyak pilihan, semakin banyak partai yang koalisinya juga saling silang, tidak harus ini dengan ini, semuanya tergantung saya kira tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena hitung-hitungannya mereka pasti punya mekanisme, proses, hitung-hitungan semuanya pasti punya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Pram, baru mengundurkan diri Pak Pram. Pak Pram Baru daftar. Harapannya kalau Terima kasih. kalau sudah selesai mestinya
Terima kasih Bapak. Dan ada proses selanjutnya. Ya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Jiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini. Dan hari ini melaporkan privat jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Hari ini juga. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan. Flexing, misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan
mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai wali kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Lagi daftar DKI 1 Pak, tanggapannya gimana Pak? Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan, dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu kan bukan sesuatu yang Sudah izin Pak? Sudah izin ke Bapak? 2 hari yang lalu sudah. Begitu dia ditunjuk langsung minta izin ke saya. Pak, hitung-hitungan partai politik kan juga cukup menarik ya Pak di pilkada kali ini. Bahkan ada banyak nama-nama baru yang diusung. Kalau misalnya dari arahan dari Bapak sendiri melihat pilkada tahun ini seperti apa? Ya, sangat demokratis, dengan banyak pilihan, semakin banyak partai yang koalisinya juga saling silang, tidak harus ini dengan ini, semuanya tergantung saya kira tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena hitung-hitungannya mereka pasti punya mekanisme, proses, hitung-hitungan semuanya pasti punya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Pram perlu mengundurkan diri Pak Pram. Pak Pram Baru daftar. Harapannya apa? Terima kasih. Kalau sudah selesai mestinya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Dan ada proses selanjutnya. Ya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini.
dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaan. Nah, saya kira itu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Raka Buming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Lagi daftar DKI 1 Pak, tanggapannya gimana Pak? Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan. Dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu kan bukan sesuatu yang gampang. Izin Pak, sudah izin ke Bapak? 2 hari yang lalu sudah. Begitu dia ditunjuk langsung minta izin saya. Pak, hitung-hitungan partai politik kan juga cukup menarik ya Pak di pilkada kali ini. Bahkan ada banyak nama-nama baru yang diusung. Kalau misalnya dari arahan dari Bapak sendiri melihat pilkada tahun ini seperti apa? Ya, sangat demokratis dengan banyak pilihan, semakin banyak partai yang koalisinya juga saling silang, tidak harus ini dengan ini, semuanya tergantung saya kira tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena hitung-hitungannya mereka pasti punya mekanisme, proses, hitung-hitungan semuanya pasti punya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Pram baru mengundurkan diri Pak Pram. Pak Pram Baru daftar. Harapannya Kalau Terima kasih. sudah selesai mestinya
Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Ada proses selanjutnya. Ya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini, dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan. Flexing, misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan
mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Raka Buming Raka saat menjabat sebagai wali kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Lagi daftar DKI 1 Pak, tanggapannya gimana Pak? Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan, dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu kan bukan sesuatu yang gampang. Pak. Udah izin ke Bapak. 2 hari yang lalu sudah. Begitu dia ditunjuk langsung minta izin ke saya. Pak, hitung-hitungan partai politik kan juga cukup menarik ya Pak di pilkada kali ini. Bahkan ada banyak nama-nama baru yang diusung. Kalau misalnya dari arahan dari Bapak sendiri melihat pilkada tahun ini seperti apa? Ya, sangat demokratis, dengan banyak pilihan, semakin banyak partai yang koalisinya juga saling silang, tidak harus ini dengan ini, semuanya tergantung saya kira tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena hitung-hitungannya mereka pasti punya mekanisme, proses, hitung-hitungan semuanya pasti punya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Pram perlu mengundurkan diri Pak Pram. Pak Pram Baru daftar. Harapannya kalau apa? Terima kasih. kalau sudah selesai mestinya Terima kasih Bapak. akan ada proses selanjutnya. Ya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih
April dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Raka Buming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Lagi daftar DKI 1 Pak, tanggapannya gimana Pak? Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan. Dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu kan bukan sesuatu yang gampang. Pak? Sudah izin ke Bapak? 2 hari yang lalu sudah. Begitu dia ditunjuk langsung minta izin saya. Pak, hitung-hitungan partai politik kan juga cukup menarik ya Pak di pilkada kali ini. Bahkan ada banyak nama-nama baru yang diusung. Kalau misalnya dari arahan dari Bapak sendiri melihat pilkada tahun ini seperti apa? Ya, sangat demokratis dengan banyak pilihan, semakin banyak partai yang koalisinya juga saling silang, tidak harus ini dengan ini, semuanya tergantung saya kira tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena hitung-hitungannya mereka pasti punya mekanisme, proses, hitung-hitungan semuanya pasti punya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Pram baru mengundurkan diri Pak Pram. Pak Pram Baru daftar. Harapannya Kalau Terima kasih. sudah selesai mestinya
Terima kasih Bapak. Dan ada proses selanjutnya. Ya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini, dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing, misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan
mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai wali kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Lagi daftar DKI 1 Pak, tanggapannya gimana Pak? Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan. Dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu kan bukan sesuatu yang gampang. Pak? Sudah izin Bapak? 2 hari yang lalu sudah. Begitu dia ditunjuk langsung minta izin saya. Pak, hitung-hitungan partai politik kan juga cukup menarik ya Pak di pilkada kali ini. Bahkan ada banyak nama-nama baru yang diusung. Kalau misalnya dari arahan dari Bapak sendiri melihat pilkada tahun ini seperti apa? Ya, sangat demokratis dengan banyak pilihan, semakin banyak partai yang koalisinya juga saling silang, tidak harus ini dengan ini, semuanya tergantung saya kira tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena hitung-hitungannya mereka pasti punya mekanisme, proses, hitung-hitungan semuanya pasti punya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Pram baru mengundurkan diri Pak Pram. Pak Pram Baru daftar. Harapannya kalau, apa? Terima kasih. kalau sudah selesai mestinya Terima kasih Bapak. Terima kasih akan ada proses selanjutnya. Ya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih.
Dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sama sedemikian mewah kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing. Misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Lagi daftar DKI 1 Pak, tanggapannya gimana Pak? Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan, dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu kan bukan sesuatu yang Sudah izin Pak? Sudah izin ke Bapak? 2 hari yang lalu sudah. Begitu dia ditunjuk langsung minta izin saya. Pak, hitung-hitungan partai politik kan juga cukup menarik ya Pak di pilkada kali ini. Bahkan ada banyak nama-nama baru yang diusung. Kalau misalnya dari arahan dari Bapak sendiri melihat pilkada tahun ini seperti apa? Ya, sangat demokratis, dengan banyak pilihan, semakin banyak partai yang koalisinya juga saling silang, tidak harus ini dengan ini, semuanya tergantung saya kira tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena hitung-hitungannya mereka pasti punya mekanisme, proses, hitung-hitungan semuanya pasti punya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Pram perlu mengundurkan diri Pak Pram. Pak Pram Baru daftar. Harapannya kalau Terima kasih. kalau sudah selesai mestinya
Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Dan ada proses selanjutnya. Ya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini. Dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Hari ini juga. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan. Flexing, misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaan. Nah, saya kira itu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan
menyampaikan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Lagi daftar DKI 1 Pak, tanggapannya gimana Pak? Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan. Dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu kan bukan sesuatu yang gampang. Izin Pak, sudah izin ke Bapak? 2 hari yang lalu sudah. Begitu dia ditunjuk langsung minta izin saya. Pak, hitung-hitungan partai politik kan juga cukup menarik ya Pak di pilkada kali ini. Bahkan ada banyak nama-nama baru yang diusung. Kalau misalnya dari arahan dari Bapak sendiri melihat pilkada tahun ini seperti apa? Ya, sangat demokratis dengan banyak pilihan, semakin banyak partai yang koalisinya juga saling silang, tidak harus ini dengan ini, semuanya tergantung saya kira tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena hitung-hitungannya mereka pasti punya mekanisme, proses, hitung-hitungan semuanya pasti punya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Pram, perlu mengundurkan diri Pak Pram. Pak Pram Baru daftar. Harapannya apa? Terima kasih. Kalau sudah selesai mestinya Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. akan ada proses selanjutnya. Ya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu
menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing, misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Lagi daftar DKI 1 Pak, tanggapannya gimana Pak? Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan. Dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu kan bukan sesuatu yang gampang. Izin, Pak. Sudah izin ke Bapak? 2 hari yang lalu sudah. Begitu dia di video langsung minta izin saya. Pak, hitung-hitungan partai politik kan juga cukup menarik ya Pak di pilkada kali ini. Bahkan ada banyak nama-nama baru yang diusung. Kalau misalnya dari arahan dari Bapak sendiri melihat pilkada tahun ini seperti apa? Ya, sangat demokratis dengan banyak pilihan, semakin banyak partai yang koalisinya juga saling silang, tidak harus ini dengan ini, semuanya tergantung saya kira tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena hitung-hitungannya mereka pasti punya mekanisme, proses, hitung-hitungan semuanya pasti punya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Pram baru mengundurkan diri Pak Pram. Baru daftar
Harapannya Nanti apa untuk kalau- Golkar? Terima kasih. Kalau sudah selesai mestinya Terima kasih Bapak. kasih, Terima kasih akan Pak. ada proses selanjutnya. Ya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau